Hai sobat, kali ini saya akan bahas lebih mendalam tentang pemanti elektrik di kompor gas. Simak terus. Perfect. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia mengikuti polling dan akhirnya 80% dari kalian telah memilih tema pemanti elektrik yang akan kita bahas kali ini. Saya juga mau mengucapkan kepada Bapak Mustawar Tohar dan Bapak Dian yang telah merequest video ini beberapa waktu yang lalu dan kita bahas untuk kali ini. Nah, tema tentang pemanti elektrik ini nantinya akan kita bahas dalam beberapa part ya. Dan di video part pertama ini saya akan bahas tentang dasar-dasarnya dulu. Apa saja komponen yang terdapat dalam rangkaian pemanti elektrik, kemudian bagaimana cara kerja, dan bagaimana skema atau cara pasangnya sobat ya. Oke, tanpa basa-basi langsung kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu komponen-komponen apa saja yang ada di dalam rangkaian pemanti elektrik. Oke, komponen pertama atau komponen utama pembentuk rangkaian pemantik elektrik adalah yang namanya sebuah akumulator. Seperti inilah bentuk akumulator. Akumulator ada beberapa jenis disesuaikan dengan bentukan kompor gas ya. Nah, kalau yang saya pegang ini adalah akumulator yang paling sederhana. Kenapa saya pilih yang seperti ini untuk tutorial? Agar lebih mudah kalian memahaminya. Nah, isinya hanya 4 buah kabel ya, seperti ini. Nah, nantinya apabila kalian telah memahami akumulator jenis ini, maka untuk akumulator lain yang menggunakan lebih dari 4 kabel pada dasarnya tinggal gampang saja sobat ya. Nah, kita buka dulu penutup akumulator jadi kalian tidak penasaran nantinya apa sih isi di dalam akumulator ini ya. Nah, ini dia sobat isi dari akumulator. Isinya pastinya berbeda-beda juga ya untuk jenis akumulator yang lain. Nah, komponen pendukung kedua di rangkaian pemanti elektrik selain akumulator tentu saja adalah kabel-kabel. Nah, ini termasuk juga kabel-kabel yang ada di akumulator ya. Nah, jenis kabel yang digunakan umumnya adalah kabel berjenis serabut, bukan kabel tunggal sobat ya. Kenapa menggunakan kabel serabut? Alasannya simple, karena kabel serabut kan lebih elastis ya. Nah, selain itu karena serabut tentunya akan mudah untuk dipasangkan skun. Skun ini untuk membuat pekerjaan jadi lebih mudah karena tinggal cucuk cabut ya. Jadi kabelnya tidak berserakan. Nah, kalian yang belum tahu apa itu skun, skun itu kurang lebih nanti bentuknya seperti ini. Nah, ujung-ujung kabel yang ditempeli seperti ini, inilah namanya skun. Model skun banyak sekali sobat ya. Oke, nanti kita akan praktekkan ya. Nah, selain itu pendukung yang lainnya adalah yang namanya jarum pemanti seperti ini. Oke. Nah, kemudian setelah jarum pemanti, untuk pendukungnya agar akumulator ini bekerja, tentu saja kita membutuhkan daya listriknya. Dan daya listrik yang digunakan itu berasal dari baterai. Nah, penggunaan baterainya ini beragam ya. Ada akumulator yang menggunakan hanya 1 baterai, ada akumulator yang menggunakan 2 baterai atau tegangannya itu sebesar 3 volt. Kemudian tentu saja baterai harus dilengkapi dengan cangkang atau tempat baterai. Tempat baterai di sini saya menggunakan yang bekas mainan saja karena ini tutorial jadi tidak perlu terlalu sempurna ya. Oke, selanjutnya setelah beberapa alat ini kita juga membutuhkan sebuah switch atau saklar. Jadi pada saat kita mau nyalakan tinggal mungkin kita tekan saklar atau tinggal kita putar saklarnya. Nah, saklarnya itu beragam tergantung jenis atau merek kompor gasnya. Untuk kompor gas jenis kuantum yang seperti ini tentunya saklarnya adalah yang seperti ini. Nah, kalau kompor gas lain tentu saja saklarnya mungkin agak sedikit berbeda. Nah, untuk tutorial kali ini saya menggunakan saklar yang seperti ini saja. Ini saklar dari amplifier sebenarnya sih. Tapi sama saja karena ini juga sebuah saklar. Jadi biar lebih punya variasi dan bisa kalian lihat bahwa saklar apapun saja bisa kita gunakan. Hanya saja saklar yang digunakan itu harus yang kurang lebih seperti ini. Bisa ditekan seperti ini dan langsung kita kembali pada saat kita lepas ya. Karena ini sejatinya adalah saklar yang kalau kita pasang pengaitnya nantinya akan berfungsi seperti ini. Nah, ini saya pasang pengaitnya jadinya saklarnya akan seperti ini. Saya tekan, dia langsung on dan tetap on. Begitu saya tekan kembali lagi baru off. Nah, tapi kan kalau yang namanya di kompor elektrik itu tidak boleh seperti itu. Begitu kita tekan, kita lepas harus off sendiri. Jadi saya keluarkan pengaitnya ya.
Oke, nah itulah beberapa perangkat atau komponen yang ada di rangkaian pemanti elektrik sobat ya. Nah sekarang kita bahas bagaimana cara kerja pemanti elektrik ya. Jadi untuk cara kerjanya, begitu rangkaian akumulator dikasih tegangan atau dikasih arus listrik, maka rangkaian ini simple langsung membuat percikan-percikan api yang tegangannya itu lumayan besar, itu di atas 10.000 volt, yang akhirnya terpicu dan mengenai gas dan akhirnya keluarlah api sobat. Jadi simpel seperti itu cara kerjanya ya. Nah sekarang yuk mari kita sama-sama coba rangkai akumulator ini agar menjadi rangkaian pemanti elektrik. Sebelumnya saya akan kenalkan dulu kabel-kabelnya ya. Ini dua kabel yang besar seperti ini. Ini adalah kabel yang bakal menuju ke jarum pemanti seperti ini. Nah ya sedangkan yang ini sengaja tidak saya pasang jarum pemanti agar nanti kalian bisa tahu sebenarnya fungsi jarum pemanti ini apa sih. Bisa tidak kabel yang tanpa jarum pemanti ini membuat percikan listrik? Nanti kalian lihat ya. Oke, kemudian dua kabel yang di sini ini adalah yang pertama kabel hitam atau kabel kutub hitam untuk baterai. Kemudian yang ini adalah kabel untuk ke arah positif baterai sobat ya. Oke, saya tutup terlebih dahulu akumulatornya ya. Oke, berhubung kita biar mempersingkat waktu dan biar lebih rapi, jadi saya akan pasangkan skun ya. Nah, skun ini sebenarnya kalau di toko online ini cukup murah sobat ya. Hanya saja pada saat saya membeli skun untuk kebutuhan video kali ini saya sedikit kecewa. Pada toko yang menjual skun ini, kebetulan saya beli di daerah saya skunnya. Harganya cukup mahal loh. Padahal kalau di toko online ini harganya hanya sekitar 500 sampai 700-an rupiah. Tapi saya beli di toko ini wah mahal sekali. Satu ini saja sampai 2.000 rupiah. Jadi bisa dibayangkan berapa kenaikan yang dia buat harganya ya. Nah tapi untungnya sobat ya, semua itu akhirnya terbalas walaupun saya merasa sedikit pada saat beli skun ini kecewa. Tapi tertutupi pada saat saya beli ini ya akumulatornya ini, karena kebetulan saya ini kan belinya online ya. Dan pada saat saya tanya di toko itu setelah saya membeli skun ini, saya coba tanya-tanya, ternyata di toko itu akumulator ini dijual dengan harga 100.000. Berhubung saya bilang saya untuk perbaiki, dia kasih harga 95.000, tapi memang saya tidak beli. Dan begitu saya coba cari-cari online dengan menggunakan sebuah trik, akhirnya alhamdulillah saya mendapatkan harga yang terbaik. Dan kalau kalian ingin tahu ini harganya hanya sekitar 30-an ribu rupiah. Jadi bisa kalian bayangkan betapa murahnya. Nah, pembahasan bagaimana trik untuk mendapatkan harga yang murah pada saat kalian beli perangkat kompor gas itu sudah pernah saya bahas sebelumnya di video yang ini ya. Nah di video ini saya terangkan bagaimana trik simple sebenarnya pada saat kalian pingin belanja online, jadi kalian bisa mendapatkan rentang harga yang murah ya. Jadi kekecewaan saya terhadap harga skun ini di toko di dekat rumah saya akhirnya bisa terobati dengan harga dari akumulator yang cukup murah ini. Dan saya tidak tahu apakah ada akumulator yang lebih murah dari ini, hanya saja pada saat saya beli saya menemukan ini yang termurah. Kalau sekarang saya tidak tahu sobat ya. Nah, kalau kalian ingin tahu link belinya di mana, nanti saya sertakan link pembelian tokonya di kolom deskripsi ya. Ini cukup murah loh. Hanya 30-an ribu. Saya langsung pasang kembali. Nah, sebenarnya peralatan khusus untuk masang skun ini ada tangnya ya. Cuman harga tangnya itu memang kelewat mahal dan paling hanya saya butuhkan sekali dalam setahun, akhirnya ya nggak saya beli, saya pasang dengan tang biasa saja ya. Oke, kita pasang satu lagi. Oke, sudah siap sobat, sekarang kita mulai rangkai ya. Nah seperti saya bilang tadi, untuk membuat akumulator ini bekerja kita harus membutuhkan tegangan. Jadi di sini saya sudah menyiapkan tempat baterai dan saya menggunakan 2 buah baterai alias 3 volt ya, karena memang
akumulator jenis ini membutuhkan tegangan 3 volt. Saya masukkan, sesuaikan saja dengan kutub seperti ini. Nah, ini. Oke, dan di sini untuk rangkaian baterainya saya sudah berikan sedikit pembedaan ya. Untuk kutub positif ini dia kabel yang pendek, dan untuk kabel yang panjang ini mengarah ke kutub negatif baterai. Oke, sekarang jika rangkaian dasar ini saja kita hubungkan, ini sudah bisa menyala sobat ya. Nah, ini saya pasangkan, ini kabel negatif ya. Saya pasangkan ke kabel negatif seperti ini. Oke, nah jika kita pasangkan seperti ini saja, ini silakan kalian lihat. Saya dekatkan sebuah kunci seperti ini ya. Nah, kalau kita tempelkan saja kutub positif dari baterai dengan kutub positif dari akumulator, maka sebenarnya sudah bisa menyala seperti ini sobat ya. Oke. Nah, hanya saja kan ini belum memakai saklar ya. Jadi sekarang kita akan coba pasangkan saklarnya. Untuk memasangkan saklar sebenarnya kalau di rangkaian akumulator ini ya tinggal gampang ya, karena saklar pada dasarnya juga yang kita gunakan sudah mempunyai dua output seperti ini. Jadi langsung kita pasangkan saja. Nah, umumnya untuk saklar biasanya dari positif baterai yang terhubung ke saklar ya. Saya tidak tahu apakah kompor lain menggunakan negatif baterai, cuman yang saya perhatikan selalu itu yang biasanya terhubung adalah positif dari baterai. Oke, kemudian sisa kabelnya langsung kita hubungkan seperti ini. Oke, jadi pemasangannya kurang lebih seperti ini sobat ya. Kutub negatif dari baterai ini langsung terhubung ke kutub negatif dari akumulator, sedangkan kutub positifnya ini yang pertama mengarah ke saklar, kemudian sisa kaki yang ada di saklar ini yang sebuah lagi langsung mengarah dan terhubung ke kaki positif dari akumulator. Oke, nah cara kerjanya sama seperti kompor gas biasa. Begitu kita tekan saklarnya, maka pemanti elektriknya langsung bekerja. Simpel kan sobat ya. Oke, akan kita lanjut bagaimana caranya untuk memeriksa komponen dari rangkaian pemanti elektrik ini dengan menggunakan sebuah bantuan korek api senter yang seperti ini. Nah, ingin tahu bagaimana caranya untuk memeriksa rangkaian dasar dari pemantik elektrik ini menggunakan korek api mancis, akan saya bahas di part keduanya ya. Jadi silakan sabar dan tunggu kesambungan atau kelanjutan video ini di video part yang kedua sobat ya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua ya. Jangan lupa kalian tonton juga video yang ada di sini, dan di sini. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, wajah saya yang di atas ini bisa kalian sentuh untuk subscribe. Dan jangan lupa berikan like pada video ini sebagai support dan dukungan kalian atas pembuatan video ini sobat ya. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.